Halo, assalamualaikum. Baru banget nyampe paketnya di Cimahi. Saya langsung unbox dan akan saya usahakan tayang hari ini juga ya. Hari dimana smartphone ini launching resmi di Indonesia. Nggak nyangka juga ya perjalanan Infinix dulu pertama itu Infinix Zero 2 apa Hot Note dulu ya. Pokoknya konten pertama review saya itu adalah Infinix Zero 2. Masih di blog ya, dulu masih tulisan doang. Dan kita sudah sampai di Infinix Zero X Pro. Yang kalau diintip-intip, tadi saya udah ngintip nih speknya, ini menggoda banget nih. Bakal bikin konsumen smartphone Indonesia yang sangat sensitif dengan angka dan spek bakal meneteskan air liur nampaknya. Pertama, di sisi depan aja udah kelihatan nih, 108 megapiksel dengan OIS dan 60 kali zoom. Yang jelas ini kalau lihat packagingnya, punya pattern kayak karbon Kevlar. Ini mengingatkan banget sama Infinix Zero 2 dulu. Dan seperti ini, Infinix nampaknya nggak nanggung-nanggung nih. Ngasih RAM 8GB, storage-nya 256GB, baterainya sendiri 4500 mAh dengan Android 11, kamera depannya 16 megapiksel dengan dual flashlight. Nah, ciri khas Infinix banget tuh, dual flashlight di depan ya. Kemudian kamera belakangnya 108 megapiksel dengan OIS, kemudian 8 megapiksel, yang ini telefoto 5 kali, plus 8 megapiksel. Yang ketiga nggak tahu apa, mungkin ultrawide kali ya. Dia juga punya Ultra Night Vision kamera, si 108 megapiksel OIS-nya itu. Kemudian, chipnya Helio G95 Dual Chip Ultra High Speed, Boost Intelligent. Nah, ini dia yang paling menarik mungkin ya. Ini adalah smartphone pertama Infinix yang menggunakan layar AMOLED. 120Hz refresh rate-nya dengan ukuran 6,67 inci Full HD+. Nah, ini ukurannya tidak terlalu besar nih, nggak sampai 6,9 gitu ya. Jadi masih lumayan nih, masih enak mungkin dipegang. Kemudian turbo charge-nya X-Charge namanya, 45 watt dan sudah sertifikasi by The Friendland Safe Charge ya, certified. Bodinya tipis juga nih, cuma 7,8 mm ultra thin glass finish. Sampai belibet, saking semangatnya saya pengen segera mengeluarkan smartphone ini dari kotaknya. Apalagi yang belum dibahas, udah kayaknya semua ya. Sensor-sensoran, tuh, di absen saja, G-sensor, e-compass, L-sensor, proximity, fingerprint, dan juga gyroscope. Bentar, kita biarkan smartphone-nya tetap misterius dulu. Kita lihat isi di dalam paket penjualannya dulu. Apa nih? One X Gold. Ya, ini member benefitnya lah ya. Buat yang udah join X Club. Lalu, biasanya Infinix ngasih kelengkapan lumayan soalnya. Ya, dapat softcase, mantap. Softcase-nya warna, ini dia nih tulisan Now-nya. Infinix Now. Jadi, softcase-nya warna hitam, matte, dan finishing-nya, tipis banget juga. Finishing-nya enak. Design by Oraimo ya, si case-nya. Jadi, itu adalah lini aksesoris punyanya Infinix Oraimo itu. Dan sisanya ditaruh gitu aja di kotaknya, nggak pakai partisi lagi, makanya tadi rada-rada koclak ketika dipegang kardusnya ya. Ini kepala chargernya Infinix 45 watt. Outputnya di sini nih. 5 volt 2 ampere atau 11 volt 4,1 ampere. Nampaknya ini eksklusif nih. Kalau ngelihat besarannya yang berapa? 11 volt 4,1 ampere ya. Jarang ditemukan di charger lain. Jadi jangan hilang kepala chargernya dan kabelnya juga. Ini pasti sama-sama mendukung buat X-Charge-nya yang 45 watt. Aksennya orange, sudah USB Type-C kabelnya. Kemudian terakhir ada SIM tray ejector. Harusnya versi retail sih nanti ada kartu garansi dan lain-lain ya. Kita akan segera buka. Saya udah penasaran ngelihat back covernya. Pertama, apakah ada pola karbon Kevlar lagi? Enggak. Ini polanya kayak starry gitu ya. Ini yang warna apa? Saya belum tahu karena di kardusnya nggak disebutin warnanya. Dan juga saya tidak tahu untuk sampai saat ini varian apa yang tersedia di pasaran Indonesia, warnanya apa saja, dan harganya juga ya. Makanya cek saja link di deskripsi video buat ngecek harganya nanti. Kameranya 3, kamera utama, kamera ultrawide, sama ini teleskopiknya ya. Yang kotak itu tuh kamera teleskopik, 60 kali zoom hybrid, 108 megapiksel OIS disebutin di situ semua. Logo Infinix di sini. Ini kaca. Kalau pinggirannya kemungkinan finishingnya bukan logam karena tidak ada garis antena ya. Dan suhunya juga tidak terlalu dingin.
Kemudian di sini ada tetap jack audio 3,5 mm di sisi bawah, ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang yang agak memanjang. Di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka. Nggak hybrid, cus. Tuh, lihat. Ini kan slot ini ya, micro SD yang menghadap ke bawah. Nah, yang menghadap ke atas ada 2 slot nano SIM card. Jadi, triple card slot, cuma tipenya sandwich, numpuk. Oh, kebalik ya? Oke, kebalik. Ya, kemudian di sisi atas tidak ada apa-apa. Kemudian, nah di sini ada tombol power dan juga tombol volume rocker. Saya belum tahu untuk fingerprint scannernya ada di mana, apakah di layar atau di tombol power. Tapi kalau ngeliat tombol powernya yang tidak terlalu besar, nanti kita lihat aja langsung lah. Daripada bertanya-tanya, kita nyalakan aja. A few moments later. Oke, ternyata baterainya sudah hampir habis banget. Jadi sambil dicolok ke power bank ya, kita lihatnya. Dan ini sudah terpasang anti gores bawaan ya di layarnya. Dengan kamera depannya punch hole. Ya, di tengah seperti itu. Kita ganti wallpaper dulu biar kelihatan kalau gitu ya. Oke, sudah kelihatan kameranya di tengah dan bezelnya juga bisa dilihat. Cukup tipis, kiri, kanan, dan atas. Bawah sedikit lebih tebal, tidak masalah juga. Dan kita akan cari apakah fingerprint scannernya ada di layar atau di pinggir. Oke, fingerprint scannernya sudah ada di dalam layar. Dan kita akan register. Berarti selain pertama dengan AMOLED, buat Infinix juga ini pertama dengan in-display fingerprint scanner ya. Kita skip dulu untuk sekarang, kita akan lihat free storage-nya berapa. Ya, sorry barusan kalau terlalu slow, saya udah sesuaikan. Dan ini free storage-nya tersisa 113 GB. Padahal kan di kardusnya 256 nih storage-nya. Ternyata ini versi 128 yang saya terima ya. Tuh, seperti itu. 128 dan available 13 GB, kepake sekitar hampir 15 GB. Tadi di sini kelihatan 14,7 GB ya terpakai. Based on Android, XOS-nya Dolphin versi 7.6. Kemudian RAM 8 GB, ROM-nya 128 benar yang ini ya. Jadi ternyata bukan 256 kayak di kardusnya. Tapi nggak tahu nanti yang dijual di Indonesia yang resmi 128 atau 256, nanti dicek aja di link di deskripsi video ini. Kamera depan 16 MP, kamera belakang 108 MP, OIS triple kamera, prosesornya Helio G95 dual chip, baterainya 4500 mAh, layarnya Full HD+, 1080x2400, berarti 9:20 ya rasionya, dengan Android 11, dan Android versionnya ini dapat security update saat ini sampai di 5 Agustus 2021. Dan kita akan lihat untuk bloatware-nya ada AHA Games, Boomplay, CNN, apalagi etalase app, Facebook itu nggak usah lah ya. Volex 5, GameZone 6 atau GameZone ini dari XOS kayaknya ya. High Browser 6, High Translate 7, InSync atau InSync Infinix punya. Ya, hitung aja dulu ya. 8, Magic Line 9, Mobile Legends 10, Palm Store 11, TikTok 12, WeLive 13, WeZone 14, YoParty. YoParty dari Infinix sih sebetulnya, hitung aja lah ya, biar pas 15 si bloatware-nya. Ini ngambil desain yang cukup kekinian dengan frame pinggiran yang lurus seperti ini ya. AMOLED bener ini serius. Kemudian tadi ada fingerprint scanner-nya di dalam layar. Kemudian triple card slot ya. Ini dia kameranya yang sudah punya OIS yang besar itu. 108 MP sensornya. Kemudian juga ini lensa periskopnya yang buat zoom 5 kali kalau nggak salah ya. Yang 8 MP ini zoom optiknya bisa 5 kali perbesaran. Dan oh iya, tadi LED flash-nya nggak saya sebutin ya. Di belakang ada 4. Kemudian di depan ada 2 katanya. Di sini kayaknya nih. Biasanya kiri dan kanan. Oke, fast charging-nya 45 watt dengan charger bawaan sepertinya. Dan ini dia casing-nya yang bertuliskan Now. Saya pikir tadinya back cover-nya seperti ini. Ternyata ini adalah soft case ya. Yuk, kita coba pasangkan sambil menutup video kali ini. Reviewnya menyusul. Nanti kita akan lihat reviewnya. Saya akan coba kebut ya. Yang jelas, saya akan taruh link pembelian smartphone ini di deskripsi video ini. Kalau kamu tertarik, karena Infinix makin kesini makin kece speknya. Semoga harganya juga kece ya. Pokoknya langsung aja ke link di deskripsi video ini.
Boleh juga kalau mau subscribe biar nanti nggak ketinggalan video terbaru review Infinix ini. Kalau nggak, review ini duluan yang tayang bisa jadi. Hehehe. Infinix ngeluarin TWS earphone juga ternyata ya. Oke lah, terima kasih yang udah nyimak video ini sampai akhir, apalagi ya. Apalagi sampai nge-likes. Makasih banget. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.